segenap jiwamu dan dengan segenap Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Rahmadi Putra dari GKI Pasir Koja Bandung dalam Sapaan Gembala GKI. Pada hari ini mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita sebagai orang tua biasanya punya hasrat untuk menjadi orang tua yang dikagumi oleh anak-anaknya, orang tua yang membanggakan keluarga. Bahkan kita kadang-kadang ingin mencetak anak kita seperti versi junior diri kita. Orang tua yang suka olahraga biasanya melatih anak-anaknya untuk suka olahraga sejak dini. Orang tua yang suka bermusik, maka dia juga melatih anak-anaknya agar bisa main musik. Ada banyak cara yang diupayakan agar anak-anak itu bisa melakukan apa yang kita mau. Ini tidak salah, saudara-saudara. Bagaimanapun ini juga baik, karena menjadi peran mutlak kita sebagai orang tua. Tapi yang sering kali terjadi, kita lupa pada satu hal yang terpenting di dalam menjalankan peran kita di tengah keluarga. Kita bukan hanya membentuk anak kita seperti itu, tapi kita juga punya kerinduan harusnya untuk bisa membentuk keluarga kita agar serupa dengan Kristus. Nah, ini tentu bukan pekerjaan yang mudah. Ini membutuhkan waktu yang panjang, bahkan di sepanjang kehidupan kita. Makanya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa iman bukan hanya diajarkan di gereja, tetapi juga terutama di rumah. Tuhan ingin agar setiap keluarga menjadi tempat di mana kasih kepada Allah itu tumbuh setiap hari. Tentu bukan hanya lewat kata-kata yang indah, tetapi lewat teladan hidup kita secara nyata. Ketika Musa menyampaikan firman ini, bangsa Israel baru saja keluar dari Mesir, dan mereka sedang belajar menjadi umat Allah yang sejati. Maka mereka diminta untuk menanamkan kasih kepada Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saat duduk di rumah, saat berjalan, saat berbaring, dan juga saat mereka bangun. Artinya, iman tidak boleh hanya muncul pada hari Sabat, tetapi juga menjadi bagian dari setiap detik kehidupan mereka. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Bukankah akan sangat indah ketika setiap anak-anak kita melihat bagaimana orang tuanya berdoa setiap pagi sebelum bekerja? Bagaimana mereka melihat ibunya, ayahnya tetap bersyukur, walaupun mungkin kondisinya pas-pasan. Mereka juga mungkin melihat bagaimana orang tuanya bisa mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Dari situlah anak-anak belajar bagaimana mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Mereka tidak hanya mendengar tentang Tuhan, tapi melihat Tuhan bekerja melalui hidup orang tuanya. Bulan Oktober di lingkungan GKI, kebanyakan kita merayakan bulan keluarga. Mari, saudara-saudara, biarlah kita tidak hanya sibuk membentuk anak kita
menjadi versi junior kita, tapi juga membentuk mereka seperti yang Tuhan mau. Membentuk mereka mengasihi Tuhan dan sesama, menjadi orang-orang yang makin serupa dengan Kristus. Iman tidak diwariskan secara otomatis, tapi iman harus diajarkan, diteladankan, dan ditanamkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk perenungan firman-Mu hari ini. Kami diingatkan bagaimana kami selaku orang tua harus bertanggung jawab dalam pertumbuhan iman keluarga dan juga anak-anak kami. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Ada begitu banyak hal yang sudah kami lalui bersama mereka. Maka ya Tuhan, biarlah saat ini kami boleh lebih lagi membentuk mereka, memberi teladan kepada mereka bagaimana mengasihi Tuhan dan juga sesama. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.